iPhone 15 dengan iPhone 16. Kira-kira mending beli yang mana ya? Nah, untuk saat ini nih di Indonesia memang iPhone 16 itu belum jelas apakah akan dijual dalam waktu dekat atau enggak karena katanya Apple itu belum memenuhi syarat investasi yang disyaratkan oleh pemerintah Indonesia. Tapi terlepas dari itu semua, kan di Indonesia sudah ada iPhone 15 yang dijual resmi sejak lama ya, mungkin sudah setahun lebih. Nah, pada video kali ini saya akan membandingkan fitur-fitur yang ada pada iPhone 15 dan iPhone 16 dan buat Anda para konsumen, apakah sebaiknya itu Anda membeli iPhone 15 aja atau mending tunggu iPhone 16? Oke, mari kita mulai dari perbedaan secara fisik ya. Jadi kalau secara fisik itu perbedaan antara iPhone 16 dengan iPhone 15 itu kuncinya ada 3 ya. Jadi perbedaan pertama adalah layout kamera. Jadi bisa kita lihat di sini iPhone 16 itu layout kameranya itu vertikal seperti ini. Sementara untuk iPhone 15 itu dia punya layout diagonal ya, yang seperti ini seperti iPhone 14 dan iPhone 13. Kemudian perbedaan kedua terletak pada mute button ya. Jadi kalau di iPhone 15 itu dia masih pakai yang model tradisional seperti ini, ke kiri ke kanan untuk mute on dan off ya. Sementara untuk iPhone 16 tombol mute on off itu dihilangkan dan diganti dengan action button yang by default itu bisa mengaktifkan dan menyalakan mute ya, seperti ini saya temukan. Tapi ini bisa di remapping, bisa diganti fungsinya menjadi fungsi lain. Perbedaan ketiga di sini adalah pada camera control, di mana khusus pada iPhone 16 ada yang namanya camera control di sebelah kanan HP seperti ini, yang by default itu dia kalau lagi keadaan seperti ini, keadaan idle seperti ini, dia bisa mengaktifkan kamera ya, menu kamera. Dan pada saat di menu kamera, kalau ditekan kencang itu akan menjadi shutter, jadi untuk mengambil gambar. Tapi kalau kita light press, kemudian kita scrolling kanan kiri, kita bisa mengubah tone, exposure, dan sebagainya. Kita akan bahas ini lebih lanjut nanti. Tapi di luar itu, bisa dibilang iPhone 15 dan iPhone 16 itu ya hampir sama ya, hampir nggak ada bedanya. Jadi sama-sama depan itu glass, belakang glass, kemudian sampingnya itu aluminium, di bawahnya juga sama-sama di USB-C, kemudian juga di sisi atasnya sama-sama pakai Dynamic Island dan nggak pakai poni seperti pada iPhone 14 dan 13. Layar dari iPhone 15 dan iPhone 16 juga bisa dibilang sama aja, sama-sama punya dimensi diagonal 6,1 inci, resolusinya sama, peak brightness-nya sama. iPhone 16 katanya itu punya Ceramic Shield versi 2024, tapi saya juga nggak tahu bedanya apa dengan yang versi 2023 yang ada pada iPhone 15. Tapi pada intinya ini benar-benar identik dan susah untuk membedakan secara kualitas. Nah, meskipun kalau di luar itu nggak beda jauh, kalau di internalnya sendiri sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya. Jadi sebenarnya secara tradisional sejak iPhone 14 itu Apple dia itu selalu menempatkan chipset yang lebih lemah, chipset generasi sebelumnya pada iPhone yang non-Pro ya. Misalnya untuk iPhone 15 ini dia dapat A16 Bionic, sementara yang versi Pro-nya dia dapat A17 Bionic. Nah, kalau untuk iPhone 16 dia itu dapat A18 aja, sementara yang Pro-nya dapat A18 Pro. Ya memang ini lebih bawah dibanding yang Pro, dan saya kebetulan nggak punya unit yang Pro untuk membandingkan gimana bedanya, tapi kalau lihat dari review lain sih sepertinya antara yang Pro dan yang non-Pro itu hampir nggak ada bedanya. Secara performa aktualnya, perbedaan antara A16 dengan A18 yang ada pada iPhone 16 itu segimana ya? Nah, bisa dilihat di sini. Saya di sini pakai benchmark sederhana aja, Geekbench, mungkin bukan benchmark yang paling sempurna, tapi di sini bisa kelihatan kalau performa single core dan multi core-nya itu antara iPhone 15 dan iPhone 16 itu kurang lebih yang 16 itu 30% lebih tinggi ketimbang yang 15. Secara GPU bisa dibilang lebih signifikan lagi. Kalau dilihat di sini iPhone 16 itu dari skor 3D Mark Wildlife Extreme itu skornya itu 40% lebih tinggi ketimbang iPhone 15. Begitu juga dengan average FPS-nya yang hampir 50% lebih tinggi. Nah, bagaimana tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari? Nah, kalau untuk pemakaian sehari-hari sebenarnya iPhone 15 dan iPhone 16 itu ya hampir nggak kerasa beda sih. iPhone 15 itu sama sekali nggak lambat ya. Jadi untuk misalnya web browsing, sosmed, balas WA, kemudian juga untuk buka tutup aplikasi kamera, sama sekali iPhone 15 itu nggak kerasa lambat ya. Nah, baru kerasa bedanya itu kalau Anda itu benar-benar memacu iPhone 16 dan iPhone 15 ini dengan misalnya game berat ya. Di sini saya mencontohkan pakai Wuthering Waves, saya salah satu game mobile paling berat saat ini. Saya di sini nggak punya FPS counter, tapi kalau FPS saya setting ke 60 dan setting grafik saya itu high, di 16 itu kerasa sama sekali nggak stutter ya. Sementara untuk iPhone 15 itu sepertinya kok nggak nyampe 60 banget ya. Saya tuh rasain sekitar 50-40-an. Memang ini kurang scientific, tapi bisa dilihat dari skor 3D Mark-nya aja ya. Yang bisa saya bilang lebih eksak adalah kalau saya pakai iPhone 15 gaming WUA ya, dengan settingan seperti tadi selama 10 menit itu, saya mendapatkan sampai sekitar 45 derajat ya. Sementara untuk iPhone 16 itu dia lebih adem ya, bisa maksimal itu sekitar 42 derajat aja. Dua-duanya sih nggak sama-sama mengganggu, tapi di sini kelihatan kalau iPhone 15 itu sepertinya dia agak-agak throttling ya. Masih ngomongin soal performa, justru menurut saya perbedaan yang paling kerasa dari segi performa itu dari segi multitasking ya. Jadi iPhone 16 biasa itu dia punya
RAM yang sama dengan iPhone 16 Pro ya, nggak seperti iPhone 15 dan 14 yang RAM-nya itu lebih kecil ketimbang yang versi Pro-nya. Penambahan RAM ini menurut saya sih karena Apple itu mau menerapkan Apple Intelligence di semua iPhone mereka ya, termasuk di iPhone 16 yang non-Pro. Nah, ngomongin soal Apple Intelligence, sebenarnya di sini juga menjadi fitur utama dari iPhone 16 yang dijual oleh Apple ya. Tapi kalau dari saya pribadi, saya sendiri sudah mengaktifkan Apple Intelligence itu sejak lama dan jujur aja nggak terlalu kerasa ya. Jadi memang Apple Intelligence itu ada beberapa fitur seperti misalnya di sini ada image playground yang bikin kita bisa bikin memoji dan stiker-stiker lain yang AI generated. Saya sendiri sih secara pribadi nggak terlalu suka ya. Kemudian Siri-nya bisa lebih pintar di mana kalau kita tuh menanyakan pertanyaan sulit itu bisa dilempar ke ChatGPT, sementara untuk hal-hal lokal misalnya untuk menemukan foto, menemukan email, nah Siri-nya itu dia bisa ngebaca data yang ada dalam HP kita untuk bisa dicarikan jawabannya oleh Siri. Selain itu juga ada writing tools yang bisa bikin kita itu mengubah tone pembicaraan kita mau seperti apa. Tapi ya secara umum menurut saya Apple Intelligence itu kalau Anda nggak punya, minimal untuk iPhone ya nggak terlalu masalah kok. Nah, mari kita bahas soal kamera. Bisa dibilang kedua HP ini punya kamera yang hampir sama persis. Jadi untuk main kameranya tuh sama speknya 48 megapiksel, aperture sama, kemudian juga ultra wide itu juga megapikselnya sama, dan selfie kamera juga sama persis. Ya bisa dibilang ini hampir nggak ada beda ya. Jadi meskipun layout dua kamera ini berbeda ya bisa dibilang ini sama aja ya dua-duanya. Dan secara hasil pun menurut saya juga susah dibedain antara iPhone 16 dengan 15 ya. Dimana kalau saya tunjukkan side by side seperti ini, susah banget menemukan perbedaan yang signifikan antara iPhone 15 dengan iPhone 16. Nah, yang benar-benar berbeda menurut saya di iPhone 16 adalah dari segi pengalaman mengambil gambar ya. Jadi tadi kita sudah bahas kalau di iPhone 16 itu ada yang namanya camera control seperti ini. Nah, camera control ini fungsinya banyak ya. Jadi dia bisa mengatur tone, dia bisa mengatur start, bisa mengatur zoom-nya atau aperture depth-nya, kemudian juga exposure-nya. Dan buat teman-teman yang biasanya itu menggunakan kamera HP tapi itu bukan asal jepret, kemudian juga mungkin dikirim ke WA atau mungkin diupload bahkan sekalian ke misalnya Instagram. Nah, fitur seperti ini menurut saya cukup bisa membantu Anda mendapatkan gambar dengan processing yang Anda inginkan. Kontrol juga bisa dibilang intuitif ya, bukan kamera control. Menurut saya kamera control itu agak kurang intuitif karena mencetnya itu harus hati-hati. Jadi dia tuh nggak bisa terlalu kencang. Kalau kencang itu nanti ngambil foto. Jadi butuh latihan buat itu. Tapi kalau Anda sudah lancar sepertinya sih akan sangat membantu. Kalau memang Anda itu fotografer yang memang takes time untuk mengambil foto ya. Jadi foto-foto yang agak serius. Nah, tapi di sisi lain juga menurut saya sayangnya banget nih iPhone 16 biasa ini nggak dapat RAW ya, nggak dapat support untuk RAW. Kalau buat saya pribadi, kalau moto-moto pakai HP itu akan jauh lebih enak kalau kita tuh asal jepretnya cerek gitu. Kemudian kalau memang kita mau refinement, jadi kalau kita mau ngubah tone-nya, color profile-nya dan sebagainya itu mendingan belakangan aja antara di HP atau pindahin dulu ke laptop misalnya, kemudian diproses di Lightroom. Tapi ya sementara ini fitur tersebut cuma ada di iPhone yang versi Pro. Dan iPhone 16 ini bisa dibilang ya kalau untuk soal kamera mungkin ya semi Pro lah ya. Kualitas perekaman video juga bisa dibilang susah dibedakan dengan iPhone 15. Ini adalah pengecekan stabilisasi video kamera depan dari iPhone 16 dengan audio dari iPhone 16, dan sekarang kita pindah audionya ke iPhone 15. Untuk battery life saya nggak bisa uji secara adil ya, karena iPhone 15 ini battery health-nya itu sudah 90%, sementara yang iPhone 16 ini masih bagus banget 99. Tapi bisa dibilang meskipun ini battery health-nya sudah berkurang, kedua HP ini kalau Anda pakai harian bakal aman-aman aja, nggak bakal bocor. Kalau Anda itu seharian misalnya cuma buka sosmed, kemudian balas WA, kemudian juga mungkin ya sesekali ngambil foto tapi bukan sesi yang lama, menurut saya iPhone 16 dan 15 itu bakal tahan seharian ya. Bahkan kalau pulang pun mungkin masih sisa 30-40%. Bisa dilihat di sini lah kalau tipikal pemakaian saya seperti apa. Kalau untuk muterin wave 60 fps settingan high itu kalau untuk iPhone 15 dalam waktu 5 menit itu saya dapat baterai berkurang 4%, sementara untuk 16 itu 3%. Ya bisa dibilang ini hampir sama lah ya. Ini tentunya pasti bakal beda konsumsi dayanya tergantung scene-nya, tapi saya tuh memasukkan banyak battle ya di sana supaya tadi uji panas juga. Tapi bisa dibilang iPhone 14 15 ini secara baterai juga mirip-mirip ya. Meskipun iPhone 16 itu secara ukuran baterai dia sedikit lebih besar. Kesimpulannya, apakah Anda sebaiknya itu beli iPhone 16 atau mending beli iPhone 15 aja yang sudah jelas ada di pasar Indonesia? Nah, kalau menurut saya pribadi sih, kalau Anda itu memang butuh performa yang signifikan lebih tinggi untuk misalnya main game ya, karena kalau untuk sehari-hari itu nggak terlalu beda dengan iPhone 15, atau Anda itu butuh camera control, jadi Anda itu suka moto-moto, kemudian suka Anda tuh takes time ya, misalnya Anda tuh suka untuk ngatur color profile seperti apa, tapi Anda itu nggak punya budget untuk beli iPhone yang Pro,
Atau Anda itu ya, ini mungkin nggak terlalu kuat sih alasan, tapi Anda itu mungkin suka iPhone yang kelihatannya tuh paling baru ya. Misalnya ini kan karena layout vertikal seperti ini nggak ada di iPhone lain selain iPhone 16 yang biasa. Nah, maka mungkin Anda bisa pertimbangkan untuk beli iPhone 16 yang saat ini harganya nggak tahu berapa ya. Tapi perkiraan saya sih harusnya ya mungkin 15 juta atau ke atas. Nah, sementara untuk iPhone 15 yang sudah di pasar Indonesia itu menurut saya sih mengcover mayoritas fitur yang penting yang ada di iPhone 16 ya. Jadi bodinya itu sama persis, kemudian juga dia dapat Dynamic Island, dapat USB Type-C yang nggak ada di iPhone sebelumnya. Kemudian juga performanya masih oke banget, baterai juga masih oke banget. Kamera juga kalau kita jepret-jepret aja itu susah dibedakan dengan iPhone 16 ya. Dan kalau Anda memutuskan untuk beli iPhone 15, menurut saya Anda nggak bakal merasa rugi-rugi amat ya. Saya sendiri sudah pakai kedua HP ini ya kurang lebih minimal 2 bulan masing-masing. Dan saya kira keduanya itu merupakan smartphone yang capable asalkan Anda itu memang target market yang tepat untuk kedua HP ini. Oke, demikian aja video dari saya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda akan menunggu sehingga iPhone 16 itu rilis resmi di Indonesia, atau Anda itu mending beli iPhone 15 saja, atau mungkin Anda skip ya karena dua-duanya ini nggak terlalu beda jauh, jadi mending saya beli iPhone 17 yang harusnya akan keluar pada September tahun ini ya. Atau mungkin Anda mending beli Android aja karena kalau Anda itu suka moto-moto sekarang kan sudah ada Vivo X200 yang terkenal bagus tuh foto-fotonya. Silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar dan mari kita semua menjadi pembeli yang bijak. Saya Julian Demar Tekno dan terima kasih telah menonton.